Selamat siang, kami dari kelompok 1 dan sekarang kami akan berbicara dengan narasumber kami yaitu Bapak saya sendiri. Kenalin nih, namanya siapa? Ya, nama saya Haryanto Wibowo, Pendeta Haryanto Wibowo ya. Oke, di sini kita ada beberapa pertanyaan mengenai kekeluargaan dalam sisi agama Kristiani ya. Jadi kita bisa mulai. Kan pertamanya kan Kita bisa. kan Tuhan itu pada awal-awalnya kan menciptakan manusia, bumi dan segala isinya itu kan selama 6 hari. Kenapa kayak Tuhan itu nggak menciptakan kayak itu semua dalam sehari aja gitu? Kenapa Tuhan menggunakan selama 6 hari? Menurut Bapak gimana? Oh, itu adalah hak Tuhan untuk menciptakan. Jadi kalau dibutuhkan berapa hari, berarti Tuhan menciptakan bumi ini secara detail. Ya, jadi tidak asal jadi dari Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sangat detail sekali. Nah, coba perhatikan kita binatang saja. Binatang berapa banyak? Banyak kan? Banyak banget. Banyak banget. Jadi Tuhan itu sangat kreatif sekali. Sampai hal-hal yang detail, yang teliti itu sangat dipikirkan. Oh, jadi gitu ya. Oh, tapi kan Tuhan kan belum menciptakan manusia itu kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, dari antara kedua itu kan pasti ada yang namanya relasi. Nah, menurut Bapak apa tuh relasi dan apakah menurut Bapak relasi itu penting? Kalau hubungan dengan cara Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbicara mengenai hubungan relasi, dan itu sangat penting sekali. Kita ada karena apa? Karena hubungan. Kalau nggak ada suami dan istri, kita nggak lahir. Oh begitu. Kan manusia di dunia ini kan banyak banget yang terkenal banget tuh, Kak. Kayak penemu, misalnya kayak penemu lampu kayak Thomas Alva Edison. Nah, apa yang membedakan kayak seorang penemu ini dengan kayak Tuhan seorang pencipta? Penemu batu, penemu lampu, ya, penemu-penemu yang lain itu membuktikan bahwa Allah itu menciptakan kita itu sangat spesial dengan berbagai macam kelebihan. Oke. Sekarang saya ingin tanya nih, menurut Bapak apa sih kayak peran Bapak dalam keluarga Bapak gitu? Peran seorang suami dalam keluarga adalah seorang pemimpin. Jadi ada 3 fungsi daripada laki-laki atau suami. Yang pertama adalah dia sebagai raja, yang kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai imam dalam keluarga. Kan di dalam satu keluarga ini ada perannya masing-masing ya. Ya. Nah, kalau misalnya salah satunya nggak ada perannya, apa kayak misalnya amit-amit salah satu dari keluarga itu sudah meninggal, itu gimana Pak? Tuhan menciptakan laki-laki itu sempurna. Ya. Jadi sempurna itu berbicara bahwa dia itu bisa melakukan semuanya. Cuma tidak lengkap. Tidak lengkap kalau tidak ada seorang istri. Nah, contoh, laki-laki kan tidak bisa melahirkan. Jadi yang punya fungsi untuk melahirkan adalah perempuan. Ya. Iya. Nah, tapi kalau fungsi secara umumnya dalam memimpin, dalam membina, itu dua orang ini sangat penting, karena perempuan itu diambil dari laki-laki. Berarti kemampuan laki-laki itu dibagikan kepada perempuan sehingga mereka bisa bersinergi dan hasilnya akan lebih besar. Nah, terus kan juga yang tadi saya bilang itu ada banyak perannya dalam satu keluarga itu. Nah, cara kita taunya itu peran masing-masingnya itu gimana ya? Ya, dari firman Tuhan di Alkitab tercantum semuanya, apa fungsi laki-laki, apa fungsi perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin,
perempuan sebagai penolong untuk menolong laki-laki dalam menjalankan fungsi dan tugas. Oke, selanjutnya ada kondisi keluarga Kristen. Bapak, setiap kondisi keluarga Kristen itu berbeda-beda. Menurut Bapak cara membangun fondasi keluarga Kristen itu bagaimana, Pak? Fondasi cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Oke, fondasi kita untuk membangun keluarga. Kalau fondasinya nggak ada atau fondasi yang lain yang bukan Yesus Kristus, ya keluarga akan hancur. Contohnya orang menikah karena cinta, ya kan? Lihat daripada orangnya cantik, orangnya ramah, orangnya murah hati misalkan seperti itu, lalu dia menikah, ya kan? Nah, kalau dasarnya fondasinya rusak, karena manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Laki-laki punya kelebihan, punya kekurangan. Wanita juga punya kelebihan. Coba lihat, kalian punya kekurangan nggak? Banyak nggak? Banyak, ya kan? Nah, jadi kalau menikah karena dasarnya cinta saja, ya akan berantakan karena apa? Kerusakan daripada atau perpecahan atau perceraian itu diakibatkan karena apa? Karena harapan yang tidak terpenuhi, ekspektasi kepada seseorang. Nah, tapi kalau dasarnya benar, dasarnya Yesus, kita menikah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Itu salah satunya, melayani pasangan kita. Selanjutnya nih, apakah ada ayat yang kita harus memahami fondasi dalam ya keluarga Kristen untuk sebelum memutuskan untuk menikah, Pak? Ada ayat, Ya, apakah ada ayatnya? Ayat Alkitab. Ayat Alkitab. yang berbicara tentang fondasi kekeluargaan Oh, oke. Nah, sebelum memutuskan untuk menikah. Iya. fondasinya di Efesus. Ya. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Situ ada ketentuan yang Tuhan berikan kepada pasangan suami dan istri. Ya. Jadi istri itu harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi seperti istri tunduk kepada Tuhan, dia juga tunduk kepada suami, karena suami adalah kepala istri. Nah, begitu juga suami harus mengasihi istri sama seperti Tuhan mengasihi jemaat. Nah, itu fondasinya. Bapak kan sudah kasih tahu ayatnya sama bagaimana tata caranya dan bagaimana manfaat fondasi dalam keluarga Kristen. Ya otomatis kalau masing-masing pasangan itu melakukan fungsi dan tugasnya, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia. Kenapa? Karena masing-masing tidak menuntut, tapi melayani, mengasihi pasangan, mengasihi anak. Masalah kecil bisa jadi besar, atau bisa masalah besar menjadi kecil, tergantung sudut pandang kita. Jadi laki-laki dan perempuan itu kan berbeda, secara dari anatomi juga berbeda, cara berpikir juga berbeda. Kalau laki-laki lebih banyak ke logika, kalau perempuan lebih banyak ke perasaan. Ya, jadi kita harus belajar dari perbedaan. Biasanya perbedaan itu yang
menjadikan keluarga itu bermasalah. Nah, bagaimana kita mempelajari perbedaan itu dan menyelesaikan perbedaan itu. Oleh sebab itu, setiap pasangan harus belajar untuk mengenal perbedaan. Dengan kita mengenal perbedaan, maka masalah itu bisa diatasi. Dari sudut pandang aja beda. Jadi misalnya contoh saya itu misalnya lagi waktu saya tengkar sama istri saya tentang masalah bisnis gitu. Kalau menurut papi, caranya aku itu hadapin masalah itu harusnya gimana? Oh, misalnya mau membuka suatu bisnis, ya. Kalau istri tidak setuju, misal bisnis A mau dijalankan, tapi istri nggak setuju, ya kan? Ya jangan dilakukan. Berdoa sama Tuhan, kira-kira bisnis yang mau dilakukan ini kira-kira Tuhan izinkan apa enggak? Nah, cirinya bagaimana? Cirinya ada damai sejahtera dari suami atau dari istri, menyatukan persepsi yang sama. Gitu. Mau investasi misalnya, kadang istri juga bilang jangan, itu bahaya. Oh, alasannya apa? Dia nggak tahu, kayaknya saya nggak sejahtera. Nah, kalau laki-laki pikirannya profit kan, ya toh, wah nanti ini dapat bisa untung 30%, 50%, 100%. Tapi istri bilang jangan, kayaknya bukan dari Tuhan tuh. Nah, sebaiknya tidak diambil bisnis itu. Berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. Sama salah satu masalah terbesar di keluarga Kristen ya, yang aku lihat sekarang ini nanti itu kebanyakan mereka itu kurang tahu cara mendidik anak gitu. Nah, jadi terkadang juga ada perbedaan dalam keluarga itu, dalam lintas agama, kepercayaan pun juga berbeda. Nah, menurut Nabi itu bahaya. Oh, alasannya apa? Dia nggak tahu, kayaknya saya nggak sejahtera. Nah, kalau laki-laki pikirannya profit kan, ya toh, wah nanti ini dapat bisa untung 30%, 50%, 100%. Tapi istri bilang jangan, kayaknya bukan dari Tuhan tuh. Nah, sebaiknya tidak diambil bisnis itu. Berdoa dulu, tanya Tuhan dulu. sama salah satu masalah terbesar di keluarga Kristen ya, yang aku lihat sekarang ini nanti itu kebanyakan mereka itu kurang tahu cara mendidik anak gitu. Nah, jadi terkadang juga ada perbedaan dalam keluarga itu, dalam lintas agama, kepercayaan pun juga berbeda. Nah, menurut Nabi itu gimana ya? Kok bisa sih kita yang sudah lahir itu, tapi anak kita itu berpaling? Ya, kan keluarga di dunia ini kan banyak. Mereka mempunyai sudut pandang, cara mendidik anak dengan caranya sendiri. Ya memang dasarnya karena dosa itu masuk ke dalam manusia, sehingga manusia itu mengambil jalannya sendiri. Ya, kita berkata bahwa manusia itu mengambil jalannya sendiri yang dianggap benar. Nah, seperti itu, makanya Tuhan Yesus datang untuk kita, untuk mengembalikan supaya kita memiliki cara pandang yang benar, yaitu cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Dalam mendidik anak, dalam mengatur rumah tangga. Nah, contohnya siapa? Bangsa Israel. Ya, bangsa-bangsa di dunia kan ada nih banyak nih. Jadi bangsa Israel itu prototipenya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mengatur bangsa Israel? Ya, Tuhan bilang bahwa hukum Taurat ini harus kamu beritakan kepada anak-anakmu, pada cucu-cucumu, ya, dari bangun tidur, makan, berjalan bersama,
dalam mungkin liburan bersama, itu hukum Taurat harus dikasih tahu terus menerus supaya apa? Anak-anak itu mengenal Tuhan. Cara seperti itu. Nah, kalau bangsa-bangsa yang lain kan enggak. Mereka semuanya sendiri. Ada yang nyembah patung, ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah apa, terus semua kacau gitu kan. Tapi bangsa Israel bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Jadi turuti apa yang maunya Tuhan. Makanya Tuhan kasih itu 10 hukum Taurat pada bangsa Israel. Supaya apa? Dari bapak, anak, cucu, cicit, buyut, semuanya mengikuti hukum Taurat. Terus pacaran itu kan ada batas umurnya. Nah, pacaran? Iya. Kenapa pacaran itu? Oh, sekitar batas umurnya. Oke. Ya, secara apa namanya, perubahan hormon manusia, anak-anak usia 13 sampai 15 tahun itu mulai tertarik kan dengan pasangannya. Ayo, ada nggak di antara kalian yang senang sama cewek, ngeliatin ceweknya cantik, ya kan? Atau cewek dia melihatin, wih kok ini dia ganteng banget gitu ya, kayaknya cocok ini jadi pacarku gitu ya. Ini secara apa namanya, perubahan, apa namanya itu, istilahnya itu akil balik itu apa? Perubahan menuju kepada kedewasaan. Jadi bicara mengenai umur sih tidak juga ada patokan, tetapi kita mau lihat dulu itu apa sih tujuannya pacaran. Ayo, menurut kalian apa sih tujuannya pacaran? Untuk mempersiapkan lahan sama menikah, Menikah. Ya. Jadi pacaran kalau tidak punya tujuan itu bahaya. Ya, pacaran tanpa tujuan menikah itu bahaya. Akibatnya apa? Banyak tuh free sex tuh. Ya, umur 15 tahun sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, kan bahaya, akhirnya menyakiti, belum siap. Bahkan secara medis itu kalau anak wanita umur 15 tahun sudah punya anak, oh itu bahaya, kanker serviks untuk masa usia tuanya karena rahimnya belum siap. Jadi bukan bicara mengenai umur sebetulnya, tapi yang pertama, kalau mau pacaran harus punya tujuan. Tujuannya jelas. Yang kedua adalah menjaga kekudusan sampai orang itu mampu. Nah, contohnya begini, kalau laki-laki ya, laki-laki itu secara mental harus kuat. Nah, biasanya itu, ini biasanya ya, itu laki-laki itu umur 25 tahun ke atas. Nah, kalau wanita mau dewasanya itu sekitar umur 22. Itu masa-masa yang pas untuk menikah. Karena dia siap nih secara mental, secara finansial, dia mampu sudah ke situ. Tapi kalau mau pacaran masih minta sama orang tua, ya gimana? Nih mau traktir ini, gitu. Tapi masih minta-minta, belum siap secara finansial, belum siap. Pas untuk menikah, karena dia siap nih secara mental, secara finansial, dia mampu sudah ke situ. Tapi kalau mau pacaran masih minta sama orang tua, ya gimana? Nih mau traktir ini, gitu. Tapi masih minta-minta, belum siap secara finansial, belum siap. Gitu. Kalau masih minta-minta, apalagi masih sekolah, ya kan? Tapi nggak apa-apa kalau mau tertarik dengan lawan jenis, itu hal yang wajar. Tapi harus dikuasai, harus dikendalikan. Berdoa dulu sama Tuhan, ya kan? Kira-kira ini jodoh saya apa enggak gitu. Pengalaman om gitu ya, waktu sama istri doanya begini, Tuhan kasih jodoh kalau sudah siap.
Kalau belum siap jangan kasih jodoh. Jadi minta sama Tuhan. Nanti Tuhan kasih. Ketika kita sudah siap, Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Ya. Itu tujuan yang pertama. Tujuan kedua adalah menikah itu untuk apa? Memultiplikasikan gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi tujuan menikah adalah mereproduksi gambar Tuhan supaya bumi ini nggak tambah rusak, tapi tambah baik. Karena ada gambar Tuhan di dalam. Jadi orang melihat keluarga ini, wah keluarga Yesus, luar biasa Yesus ada di situ. Jadi ada multiplikasi, ada pelipat gandaan keluarga Allah. Ya mungkin 2 ini saja. Ya. Terus menurut Bapak, apakah pacaran itu perlu? Kalau bahasa dulunya, bahasa pacaran itu kan indohoi. Indohoi itu bersenang-senang tanpa kejelasan. Ya, di Alkitab tidak ada mengenal namanya pacaran. Yang dikenal adalah tunangan. Ya, langsung tunangan, tidak mengenal pacaran. Tapi oke lah, zaman sekarang orang bilang pacaran. Nah, jadi masa ini saya sebut dengan nama pengenalan. Jadi lebih baik adalah mengenal. Nah, kalau mau mengenal ini jangan berdua-berduaan, sama-sama dalam suatu komunitas yang besar. Disitulah mengenal sifat, mengenal karakter. Ya. Bahasa dulunya, bahasa pacaran itu kan indohoi. Indohoi itu bersenang-senang tanpa kejelasan. Ya. Di Alkitab tidak ada mengenal namanya pacaran. Yang dikenal adalah tunangan. Ya. Langsung tunangan, tidak mengenal pacaran. Tapi oke lah, zaman sekarang orang bilang pacaran. Nah, jadi masa ini saya sebut dengan nama pengenalan. Jadi lebih baik adalah mengenal. Nah, kalau mau mengenal ini jangan berdua-berduaan, sama-sama dalam suatu komunitas yang besar. Disitulah mengenal sifat, mengenal karakter, ya. Apakah dia setia melayani Tuhan, apakah dia takut akan Tuhan, itu dikenal gitu. Terus sifatnya apa dia, misalkan dia suka melayani, dia suka memberi, nah dikenal dulu gitu. Keinginannya apa, ya dah, diskusi itu lebih baik. Nanti kalau sudah siap, baru tunangan. Jadi kalau menurut Papi ya, pacaran itu boleh juga dalam keluarga Kristen. Ya, pacaran boleh kalau punya tujuan untuk menikah. Tadi saya boleh ya? Boleh kalau punya tujuan untuk menikah dan jelas ke depannya, jelas nggak apa-apa. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu sudah siap apa enggak? Nah, kalau belum lebih baik jangan. Ya, untuk menghindari yang namanya percabulan dan perzinahan. Menghindari dosa. Ya. Jadi lebih baik sekarang apa? Potensi di dalam diri kita asah. Potensi di dalam diri kita asah. Apa yang Tuhan sudah tanam dalam diri kita itu dimaksimalkan sampai maksimal nih. Nah, kalau sudah maksimal baru ngambil tindakan seperti itu. Pertanyaan kita banyak pertanyaan yang lagi pengen ditanyain, tapi ya nanti. Oke, makasih Wi sudah jadi narasumber kami.
kasih sudah menonton podcast kami. Terima kasih. Oke, bye bye.